Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya bersama saya Juhul Fardani. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ujian geografi kelas 3 untuk mid semesternya ya. Di ujian mid semester ini ada 8 pilihan berganda, 5 isian dan 2 uraian. Oke, langsung aja kita bahas. Di nomor 1 ada perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari antara lain sebagai berikut. Nah, yang termasuk zona kutub adalah iklim kutub ya, itu adalah di D antara 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Oke, untuk nomor 2 perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari antara lain sebagai berikut. Yang termasuk zona iklim tropis adalah itu yang A antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Berikutnya di nomor 3. Wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antar pusat atau inti dan daerah belakangnya hinterland itu disebut wilayah nodal. Oke, yang nomor 4, wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah, dan wilayah kerja gubernur dan bupati wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umumnya di daerah tersebut itu dinamakan wilayah administratif. Nah, kalau wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan penampakan termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian atau penggunaan lahan, uniform region, itu juga disebut dengan wilayah formal yang disebut dengan wilayah homogen karena di situ ada kesamaan kenampakan dan lainnya. Berikut yang merupakan manfaat dari perwilayahan itu adalah memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Oke, berikutnya. Berdasarkan kenampakan alam seperti wilayah pertanian dan kehutanan, ini merupakan penggolongan wilayah secara natural region. Oke. Berikutnya yang terakhir. Oke, berikutnya nomor 8. Perwilayahan dapat bermanfaat untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai berikut, kecuali menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan membangun yang ada di tiap-tiap daerah. Nah, itu dia ya. Berikutnya kita masuk ke isian. Perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim mataharinya untuk yang 23,5 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan itu termasuk ke dalam zona iklim subtropis. Perwilayahan Indonesia itu berdasarkan wilayah waktunya meliputi perwilayahan WIB, WITA, dan WIT. WIB itu adalah waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT itu adalah waktu Indonesia Timur. Berikutnya, berdasarkan pada suatu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja itu disebut single feature region, wilayah ketampakan tunggal. Nah, untuk yang berikutnya, wilayah paparan Sunda atau landasan kontinen Asia itu meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Sudah, di sini sering sekali kalian menyebutkan nama-nama wilayah Kalimantannya, tapi ada beberapa yang sebenarnya tidak masuk, kalian sebutkan juga. Oke. Jadi untuk lebih baiknya kalian menjawabnya seperti ini saja, Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. Oke, berikutnya.
Nomor 5, wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antar pusat atau inti dan daerah ke belakangnya, hinterlandnya, itu disebut wilayah noda. Oke, berikutnya ini untuk uraian. Apa perbedaan antara wilayah dan perwilayahan? Wilayah itu adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Sedangkan perwilayahan itu adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Berikut apa yang dimaksud dengan tata ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat pemukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat atau struktur ruang yang peruntukannya terbagi-bagi ke dalam fungsi lindung dan budaya atau pola ruang. Sudah, mungkin itu saja untuk hari ini, untuk geografi hari ini. Silahkan kalian catat kembali soal dan beserta jawabannya di buku, lalu fotokan dan kirim ke grup pengumpulan tugas. Jangan lupa absen ya. Nah, itu yang paling penting. Jangan lupa absen. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.